pagi. Jadi pertama-tama saya menyatakan rasa gembira karena hari ini di luar dugaan saya Pak Camat memobilisasi massa yang cukup banyak. Antara ini karena kemarin undangan saya itu saya khususkan untuk Pak Camat Asisa dan dua-duanya tahu-taunya muncul Pak Camat Powai. Tapi kami di sini selalu siap sedia. Sekurang yang pertama kami kasih kopi, kue di tangga bawah untuk menapis segala macam ancaman atau hal-hal yang sekiranya bisa membahayakan kami di atas. Jadi kebersamaan kita seperti ini, inilah yang kami idam-idamkan. Kami punya visi seperti ini. Jadi ruangan ini atau ruangan mana saja selalu kita sediakan untuk tempat berkonsultasi, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, pemahaman, saling belajar ya sama. Jadi perlu saya tegaskan di awal, interaksi kita itu bisa dilakukan kapan saja dan konteksnya adalah saling belajar sih semua. Bukan berarti kami yang menerima Bapak Ibu itu kami paling tahu. Kami tahu lebih banyak. Tentu kami harus mengakui Bapak Ibu mengalami banyak dinamika di lapangan dalam konteks baik sebagai kepala wilayah maupun sebagai pelaku pengadaan ya. PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan. Dan kita semua yang saya sebutkan ini berada dalam satu ekosistem yang sama, ekosistem pengadaan barang jasa. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, PBJ itu berusaha untuk memberikan nilai tambah untuk kita sebagai ASN, semakin diberdayakan juga nilai tambah untuk masyarakat. Jadi bagaimana kita berusaha, semua yang kita lakukan itu bisa menambah kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat yang kita layani. Jadi setiap saat kita ingin meningkatkan mutu, kualitas dari tindakan-tindakan atau pilihan tindakan yang kita ambil. Pengalaman kita yang hari ini mungkin masih kurang dengan atau sudah lebih baik dari hari kemarin. Jadi pelan-pelan kita sempurnakan dari hasil belajar bersama itu. Jadi Bapak-Bapak sekalian, saya belum tahu mungkin yang persisnya seperti apa tujuan kedatangan Pak Camat dan kawan-kawan, tetapi saya bisa mungkin duga-duga bahwa ini masih bertalian dengan surat saya kepada para lurah sekecamatan Aisyah yang jadwalnya mestinya kemarin, tetapi belum satu pun mungkin ada kendala di lapangan. Jadi semangat kami di sini sama dengan Bapak Ibu. Dari PBJ ini suatu rangkaian atau suatu prosesi yang panjang. Dia dimulai dari Bapak Mama membuat RKPMD, itu sudah proses pengadaan. Lalu sampai pada pembahasan anggaran TAPD, banggar, itu proses pengadaan sudah dimulai. Jadi tahapan awal adalah kita merencanakan. Proses perencanaan ada di sana. Setelah perencanaan itu dikukuhkan di APBD, pekerjaan kita selanjutnya pastinya adalah dengan secepatnya untuk merealisasikan belanja anggaran belanja yang sudah kita tetapkan. Saya boleh katakan hari ini posisi sudah di bulan Oktober. Menurut hemat kami ataupun ketika kami mencermati rencana umum pengadaan yang sudah Bapak Ibu buat di aplikasi Sirup itu, mestinya jadwal kita hari ini barangkali sudah tidak ada pada persiapan eksekusi. Mungkin saya keliru, tetapi kita bisa lihat kembali. Atau dengan kata lain, kita tentu sudah mengalami keterlambatan. Tetapi bukan berarti sudah tidak ada waktu. Kita masih ada waktu sampai dengan akhir. Ada banyak kendala di sisi penganggaran yang perlu digeser ataupun persoalan-persoalan dinamis di lapangan. Tentu ya seperti itu. Pengadaan barang jasa itu sifatnya kita proyeksi. Jadi proyeksi beda dengan meramal tadi. Proyeksi itu sudah menganalisis, ada perkiraan-perkiraan objektif dan rasional. Tentu
sudah direncanakan sebagus-bagusnya, ketika mau melaksanakan ada saja. Ya, itulah pengadaan barang jasa. Tetapi dengan menghadapinya bersama-sama dalam suatu ekosistem yang kondusif dan positif seperti ini, kita yakin kita bisa melewati semua kesulitan, tantangan. Bapak sekalian, itu pengantar dari saya, dari kami di unit kerja unit kerja pengadaan barang jasa ini bertugas untuk selalu memberi nilai tambah untuk kita semua. Artinya kami juga harus belajar keras bersama Ibu. Dan tempat ini adalah tempat yang tepat untuk sekali lagi mendapat advokasi dan konsultasi. Mama, seperti itu pengantar dari saya. Lebih jelasnya kita diskusi bebas saja, kita berpikiran, mencurahkan pendapat ataupun persoalan yang perlu kita pecahkan bersama. Untuk diketahui, sebelum ini saya melihat lura dari Powai adalah yang paling rajin dan proaktif untuk berdiskusi dengan kami, mulai dari hal-hal teknis, soal-soal strategis lainnya ke tempat ini. Yang paling rajin kedua adalah dari Kecamatan Mapongo, satu-satunya hanya lurah Mapongo di sana. Tidak mengurangi teman-teman dari Kecamatan Asisa, Pak Richard tadi. Pak Richard yang paling rajin sendiri. Tapi kita tetap positif saja. Kami niatnya ingin kita jalan bersama supaya apa yang kita targetkan bisa kita capai dengan efisien, dengan efektif, tepat waktu, tepat penyedia, tepat lokasi, itu tepat mutu, tepat jumlah. Itu prinsip-prinsip value for money yang sudah kita ketahui bersama. Jadi konteks pertemuan-pertemuan kita seperti itu. Selain itu, kesempatan seperti ini juga saya pandang strategis, karena kami juga selain memiliki fungsi pengelolaan pengadaan barang jasa, layanan pengadaan secara elektronik, juga ada satu yang lainnya yang mungkin dulu sempat atau yang paling bunyi itu adalah Sunpro, namanya Sunpro, tapi sekarang namanya administrasi pembangunan. Dalam hal ini saya berharap dengan kebersamaan kita siang hari ini, kita sekaligus saling mengingatkan kembali bahwa di wilayah kita masing-masing itu sepanjang tahun sampai saat ini sedang berlangsung berbagai macam kegiatan pembangunan. Jadi pembangunan tidak hanya konteksnya pekerjaan konstruksi atau yang dinamakan proyek pembangunan apa saja, itu tetap ada di tangan Bapak Ibu. Saya berterima kasih Pak Camat, Pak Pemama Lurah juga selama ini sudah bergerak bersama di lapangan. Adapun apapun halangan ataupun informasi yang signifikan untuk didiskusikan selama ini sudah berjalan. Contoh yang kecil-kecil adalah bagaimana kita melihat Bapak Lurah, Bapak Camat berhasil menata pasar. Itu juga ya biar karena cuma hal kecil soal solar, bagaimana makan minum, Pak Camat selalu informasi terbuka. Itu hal-hal yang di luar PBJ tetapi berkaitan dengan kegiatan administrasi pembangunan. Fungsinya juga ada di sini. Kami juga berperan untuk mengkoordinir hal-hal yang lebih luas daripada sekedar pengadaan barang jasa. Jadi memang dua hal itu tidak terpisahkan ya, karena kita mau melayani orang, menjalankan pelayanan publik, kita membutuhkan barang atau jasa tadi. Jasa apa yang mau kita berikan dan barang apa yang mau kita berikan dalam melaksanakan tugas pokok kita ini sebagai pelayan publik. Mama sekali, saya mungkin ngomong terlalu formal kali, lebih baik kita lakukan. Saya mungkin sebelum ke teman-teman, Pak Kasubagnya ada taman agenda apa yang perlu tapi kita bebas saja dari Pak Lula, ada yang lebih pasti dari Pak Camat dan Pak Maman. Saya beri kesempatan langsung saja Pak Camat sebagai punggang regu hari ini. Saya pembina ini bicara. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi Pak Camat dan teman-teman PJ, para lurah dan beberapa staf dari masing-masing lurah. Senang sekali waktu hari ini kita bisa bertemu dan pendasar kita semangatnya satu dan sama,
membangun NGO dengan spirit menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Kami mungkin datang pada ruang yang tepat bahwa ceritanya tanggal 17 kemarin kami melakukan apel. Kami sampai ada apel yang namanya apel kesadaran. Setelah apel, kemudian kita membuat rapat tentang pengadaan barang jasa untuk semua kelurahan, dan dari situlah kami bersepakat. Jujur saya bahwa kami hanya punya semangat yang menjadi PA, yang menjadi PPK, sertifikat tidak ada semuanya, hanya ada satu yang punya PPK, sertifikat yang pemenang. Tapi yang lain-lain sertifikat tidak ada, sehingga pengetahuan pengadaan barang jasa ini kami butuh konsultasi, butuh cerita lebih banyak dengan teman-teman yang memang tupoksinya di situ. Setelah kami melakukan rapat, ternyata ada beberapa hal, sehingga hari ini kami ada dua bagian yang harus kami ketemu, yaitu pertama di PPJ dan yang kedua di bagian pemerintahan, menyangkut dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengadaan barang jasa yang sampai dengan menyongsong triwulan terakhir itu juga pengadaan yang setelah kami evaluasi itu belum maksimal, sehingga kendalanya di mana, seperti apa. Nah, kami sudah diskusikan di atas dan kami datang ke sini konsultasi. Oke. Ada beberapa hal terkait pengadaan barang jasa. Yang pertama, memang ada perbedaan persepsi di antara kami. Ada yang menggunakan swakelola, prinsip swakelola pengadaan tipe 4, ada yang menggunakan tipe 1. Nah, kami juga masih meraba-raba swakelola tipe 1 yang bagaimana. Kalau tipe 4 mungkin dari tahun ke tahun sering kita lakukan. Kemudian juga kemarin saya juga mungkin minta maaf, saya ada sedikit masuk lebih dalam menyangkut dengan penentuan kelompok dan lain-lain tentang pengadaan swakelola tipe 4. Nah, tapi ada beberapa kelurahan yang sudah terlanjur mengagendakan atau memang sudah diskusikan di sini dengan bahkan SPDB-nya sudah terbit ya, sudah terbit dengan pengadaan swakelola tipe 1. Nah, ini yang coba kami minta penjelasan supaya kita semua nyaman. Teman-teman para lurah semua dalam melakukan pengadaan barang jasa jangan sampai terkait dengan masalah. Lagi-lagi kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemudian mekanisme pengadaan dan prosedur sudah tertera tidak. Nah, kemudian yang berikutnya ketika kita menggunakan swakelola tipe 4. Ya. Nah, sekarang masih menunggu. Kami yang pasti harus pakai tipe berapa? Karena kita menggunakan persepsi, membaca aturan dengan persepsi masing-masing. Sehingga itu yang membuat polemik. Sampai saat ini juga yang sedikit ada kemajuan itu direga dengan di Olakile juga masih bingung juga. Satu pekerjaan sudah selesai, tetapi sampai dengan sekarang anggarannya belum dicairkan. Nah, mau menggunakan tipe berapa? Nah, kemudian ada satu pekerjaan yang memang harus membutuhkan alat berat, ya. Pembukaan jalan baru itu memang itu harus didahulukan sehingga pekerjaan lainnya bisa jalan. Kalau tidak bisa, maka yang lain bisa jalan karena dia berada di balik pembukaan jalan itu. Jalan harus dibuka dulu, baru ada kemudian drainase dan TPT. Nah, ini yang coba kita diskusikan. Kemudian sehingga kami punya semangat dan sama Pak Kabak dan teman-teman. Bahwa setelah kami melakukan konsultasi ini pulang, yang kita sudah dapat pemahaman yang sama dan kita berjalan aman tanpa ada kendala. Saya pikir itu saja pengantar awal dari saya. Kemudian teman-teman dari masing-masing kelurahan, gambaran sepintas saya bisa ceritakan. Ya, tapi karena kami sudah bahas kemarin sampai kami menyampaikan untuk datang ke sini kita konsultasi lebih jelas. Mungkin dari masing-masing kelurahan, ya, terutama kelurahan yang mungkin SPD dan FP2D sudah terbit, kemudian ada yang kemarin sudah buat kontrak dokumen, buat dokumennya sudah jilid, mulai diarahkan untuk menggunakan swakelola tipe 1 dan lain-lain. Padahal mereka sudah merencanakan tipe 4 untuk diarahkan untuk menggunakan tipe 1. Kira-kira kami diberi pemahaman tipe 1 seperti apa sih? Tipe 2, tipe 4 juga bagaimana sih? Kita diskusi. Ya, kalau memang ada kantor, ya kita carikan informasi. Saya pikir itu Pak Kabak, mungkin teman-teman Lurah bisa menceritakan kira-kira apa kendala selama ini yang teman-teman di lapangan dengan berbagai proses yang mereka sudah lakukan. Baik, terima kasih Pak Camat.
Saya juga berharap Bapak Ibu Lurah yang sudah berdiskusi beberapa kali dengan kami juga sudah ikut membantu kita semua menjelaskan kepada teman-teman yang belum punya kesempatan itu, termasuk kepada Pak Camat sendiri. Pak Camat dalam hal ini adalah PA, yaitu salah satu pelaku pengadaan yang nomor satu pengguna anggaran, kemudian memberi kuasanya kepada kuasa pengguna anggaran, dan selaku juga dalam hal ini ex officio pejabat pembuat komitmen. Jadi pemilihan tipe-tipe ini tipe swasta kelola. Jadi cara pengadaan kita itu cuma apakah kita memperoleh barang atau jasa itu dari penyedia atau kita penuhi sendiri. Jadi kalau penuhi sendiri namanya swasta kelola. Jadi syarat swasta kelola itu adalah apakah kita memiliki resources, sumber daya kita, manusia, waktu, peralatan, apakah cukup. Jadi saya kembali membuka ingatan kita, apa kita semua pernah pasti pernah membaca surat edaran bupati itu di suasana finalisasi APBD tahun lalu yang menegaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan konstruksi di kelurahan itu diwajibkan untuk dilaksanakan dengan swakelola, secara swakelola. Nah, mungkin waktu antara dikeluarkannya surat edaran itu dengan proses perencanaan yang ya boleh saya katakan perencanaan yang kita jalankan sebelum ini adalah perencanaan yang sambil belajar ya, semuanya di atas pengalaman, tentu pengalaman terbaik atau best practice lah yang kita bawa itu menjadi dasar kita untuk melangkah tahun-tahun berikutnya sampai dasar ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dana kelurahan itu spirit atau semangatnya persis di dana desa. Artinya Bapak Ibu adalah entitas pemerintah yang paling dekat dengan komunitas masyarakat di lapangan. Jadi mulanya itu saya pikir tidak beda jauh. Semangatnya kita harus utamakan adalah melalui swasta. Oleh karena itu pemilihan pekerjaan-pekerjaan itu diupayakan sebisa mungkin tidak kompleks, sederhana, bisa dikerjakan. Itu arahnya ke swaklola tadi. Jadi dengan swaklola diharapkan kita mampu menghidupkan gotong royong yang memang adalah modal dasar, modal sosial yang utama di masyarakat, yang terus menggerakkan partisipasi sekaligus menjadi media pembelajaran atau pemberdayaan buat kita sendiri sebagai masyarakat. Jadi tentang hal itu kita sepakat tidak sepakat, surat edaran bupatinya seperti itu. Dan itu pun berangkat dari pengalaman terbaik yang salah satunya dari Bapak Ibu Lurah di bawah. Jadi kita juga memperhatikan itu, praktik-praktik yang dibuat Bapak Ibu Lurah di bawah itu ternyata menghasilkan cerita-cerita yang bagus. Di Wolopogo, di Matanage juga memberikan testimoni yang sama bahwa dengan swaklola itu ternyata orang lebih mudah kita ajak gotong royong, bekerja sama, ya seperti itu aja. Baik, artinya itu sudah senada dengan kebijakan pemerintah. Kita punya yang di atas saja. Nah, soal tipe 1 atau tipe 4 ini memang di awal-awal kita ya berjalan dengan semangat positif saja tanpa terlalu melihat pedomannya. Jadi soal swaklola itu di lembaga kebijakan pengadaan barang jasa itu sudah ada peraturannya, sudah ada pedomannya. Jadi selama ini kita tidak mengelaborasi lebih rinci lagi atau lebih teknis lagi menjadi pergub atau semacam. Tapi ke depan bila dalam perjalanan kita anggap perlu, kita akan merumuskan bersama-sama dan Pak Camat, Pak Lurah juga saya pikir menjadi orang terdepan untuk ambil bagian dalam proses itu.
Nah, untuk sementara ini kita masih berpedoman pada peraturan LKPP yang sudah ada dan terakhir nomor 3 tahun 2022. Jadi kami semua, kita semua pasti sudah membaca, belum harus kita melihat itu. Di dalamnya sudah sangat rinci. Akan kelihatan jelas ketika kita memilih tipe 4, apakah itu di lapangan penerapan aplikatif atau implementatif atau tidak. Ketika tipe 1, jadi kita sudah bisa ketika membaca peraturan LKPP itu, kita akan bisa melihat cerminnya. Oh, yang kemarin itu yang kita sebut tipe 4 itu juga isinya juga tipe 1. Begitu. Ya sudah. Tipe 4 itu di memori kita ya sebenarnya pengaruh dari PNPM Pak Camat ini kejokan. PNPM ketika ada masyarakat banyak ya, terlibat, pokoknya kita ya seperti itu. Saya juga seterawan lama itu disebut tipe 4. Ada Pokmas ya, tipe 4 keterlibatan. Dan kita masih ingat ya, kalau di PNPM itu ada Pokmas, dulu namanya TPK. Jadi prosedur keuangan jelas sekali. Manajemen itu full ada di Pokmas tadi. Pokmas ada ketua, sekretaris, bendahara. Uang masuk ke sana, ya dari kas daerah langsung ke TPK. Kalau di PNPM singgah dulu di PK baru ke TPK. Laporan penggunaan, membuat RAB, membuat perencanaan, semua dari sana. Dan itu kalau kita lihat lagi ya agak tidak cocok juga dengan praktik-praktik kita selama ini. Apapun tipenya, selalu real kita adalah apakah itu efisien, apakah itu efektif. Dari sisi keuangan, dari sisi pertanggungjawaban, maupun dari sisi spirit kita tadi. Apakah itu membangkitkan gotong royong, kerjasama atau tidak. Jadi setelah kita evaluasi dan kita melihat lagi, kemudian kita ada pengalaman di Transnaker ketika Padat Karya Jimbai. Memang saya juga baru sadar ketika oleh Pak Heri Hasan, Pak kabar, kalau tipe 4 itu salahnya di sini. Kecuali mereka bikin dapus dan itu panjang, bukan macam yang kita ini kita perencanaan, kita inisiatifnya dari kita ya, dari dinas waktu itu. Nah, makin kesini ya saya berterima kasih kepada Pak Heri Hasan. Memang kami juga membaca lama, tetapi kita juga tidak mau membunuh semangat yang sudah ada di Pemam Lurah. Ketika Pemam Lurah semangat, sudah Pak Kabar, sudah beres, senang kami orang. Ada uang yang mereka simpan sebagai kas kelompok, ada yang mereka beli ini, ada yang pakai untuk makan minum, kami belanja babi, macam-macam, kami tambah volume. Jadi saya ketika bertugas ini saya tidak memilih untuk orang sudah semangat gitu kita datang ngomong soal kita punya aturan, kita lemah orang. Ya, Pak ini tidak bisa, jadi tidak mau begitu. Tapi makin ke sini ya kita berharap bergeser pelan-pelan. Dan tapi substansi tidak berubah, bahwa masyarakat itu harus diperankan. Nah, bedanya di sini tipe 1 saya sudah jelaskan di Mama yang sudah datang sini. Ya uang tipe 4 yang kita ngomong kemarin juga uang tetap di Lurah, tetap di bendahara. Tidak pernah itu ya bergeser ke kelompok, karena kelompok ketika bilang tipe 4 pertanyaannya mana dia punya akte, mana dia punya ADRT, mana syaratnya banyak sekali. Dan ya kita sebut tipe 4 tapi banyak persyaratan tidak terpenuhi. Atau prakteknya tetap tipe 1. Jadi sebenarnya kita tidak pernah tipe 4. Hanya bicara tipe 4. Nah, artinya tipe 1, tipe 4 sama-sama tidak menghilangkan partisipasinya masyarakat tadi, keterlibatan lembaga-lembaga di kelurahan, cuman porsinya itu yang dipertegas. Atau kemarin tidak pernah ada Pokmas yang mencairkan uang, membuat SPT, laporan. Jadi teknisnya malah lebih ringkas. Substansinya tidak ada bedanya. Ini mempertegas. Hanya di format yang terbaru ini sebagai PPK Pemam Lurah berkomitmen lagi atau membuat kontrak lagi dengan ketua tim pelaksana. Tim pelaksana itu salah satu kepala seksi paling diharapkan yang memang terkait dengan tupoksinya. Seksi. Sebagai tim pelaksana fungsinya sudah dijelaskan ada di peraturan itu. Format semua sudah dikirim ke beberapa lurah
Nah, teman-teman yang lain tinggal adaptasi dari situ. Nah, praktek apapun di lapangan ya, yang fleksibel ya, sejauh itu mengarah pada optimalisasi tujuan akhir kita, itu silakan Bapak Ibu melakukan improvisasi asal tidak keluar dari real yang saya sebutkan. Nah, soal teknis format sudah lengkap kita berikan. Jadi jangan saya berharap diskursus soal tipe 4 tipe 1 itu menggeser substansi ataupun semangatnya sudah ada. Jadi semua itu kita tuh mau diskusi ini aturan lebih tegas ketika semangat dasar intinya gotong royong partisipasi itu betul-betul sudah kuat, sudah menguat. Nah, jadi dari saya seperti itu sebenarnya. Awal-awal kita tuh tidak mau langsung tipe 4 baru begini gitu. Tapi di sana malur kami tipe 4 itu masyarakat semangat, ada tenaga kerja, ada padat karya. Tipe 1 pun juga begitu, sama saja. Jadi ada padat karya, gotong royong, tidak menghilangkan mutu, volume, tepat waktu, tepat lokasi. Di dalam sebuah kelola ini tetap ada penyedia yang namanya penyedia sebuah kelola. Jadi sebuah kelola itu berarti menghasilkan sendiri. Pertanyaannya, apakah batu bisa kita hasilkan sendiri di kantor lurah? Bisa. Butuh penyedia, tapi penyedia tidak harus berkelola. Semen tidak bisa, pasir tidak bisa. Nah, untuk yang melalui penyedia ini tempuhnya melalui metode pemilihan penyedia seperti biasa. Kalau sampai dengan 200, PL. Kalau lebih dari 200, kembali ke tender. Tapi sejauh ini karena kerjanya tidak fresh, karena kebanyakan sampai saat ini belum ada yang tender untuk pengadaan material. Jadi material itu ketika kelompok-kelompok kan kita rekap lebih dari 200 wajib tender. Nah, tentu prinsipnya adalah supaya efisien. Lalu untuk PL saya berharap harga-harga itu harus wajar. Jadi di PBJ itu tidak bilang harga paling murah. Dia punya kata-katanya harga terbaik. Apa itu harga terbaik? Jangan sampai terlalu murah dia mendapatkan barang tidak bermutu. Jangan sampai juga ada masalah. Jadi harga terbaik kita tempuh melalui perbanding. Jangan sampai tadi kita buka tadi Batako di dana 4.200, geser sedikit ke bawah 8.200. Nah itu timbul pertanyaan. Sebelum melangkah, mari kita omong dulu dasarnya apa. Kalau logis seperti itu harus pikul menyeberangi kali air Sesa di barangkali, tapi masih ada jembatan Kajulaki ke sebelah. Lalu ada dam trek yang bisa kita konfirmasi, oh Pak ini kalau sebelah itu 100 sekian, kalau pagi perbuas ya, mari kita omong. Tetapi ini tidak pernah terjadi di kecamatan Bogor. Bisa terdengar lagi lebih detail. Ada kesulitan apa nih? Apakah ada yang sudah terlanjur mengatakan tipe apa, ada format lama dan sekarang sudah jalan toh? Jadi yang kita juga tidak boleh sampai membawa orang putus asa juga. Jadi tujuan kita tidak begitu. Tapi ada yang mau mulai ini. Sekiranya yang kita temukan ini harus lebih baik dari praktik yang lama. Jangan sampai kami mengacu sudah bagus-bagus, datang dengan omong-omong aturan malah bikin hasil tidak bagus, bikin terbuka. Kita juga tidak mau, karena semangatnya memberi nilai tambah. Kalau tidak ada nilai tambahnya, kami juga tidak mau. Seperti dulu yang bilang, orang lagi bilang tipe 4, kita datang bawa buku pasal ayat, dan kami yakin momentum tidak tepat, tidak akan mendatangkan nilai tambah sudah. Kita baru omong sekarang. Baik, gitu. Jadi pada prinsipnya tadi sepintas yang saya tangkap bahwa memang selama ini kita menjalankan tipe 1 seolah-olah tipe 4 begitu atau ya kan? Tidak apa-apa maksudnya kita menjalankan tipe 1 tapi seolah-olah tipe 4 ya. Satu. Yang kedua mohon maaf kalau bisa diperjelas ya tentang ada seksi yang menangani tadi apa? Tim yang menangani itu ya, tim yang menangani itu ada tim perencana, tim pengawas segala macam yang dipercayakan kepada salah satu staf ya atau orang khusus, karena di masing-masing kelurahan ini ada hanya 3 orang, ada hanya 2 orang. Nah ini jadi kendala, ada 2 orang. Nah kemudian ketika kita menggunakan orang luar, apakah menggunakan spesifikasi khusus, misalnya pengawas
pengawas. Apakah dia harus konsultan pengawas, perencana, atau semacam hanya SK khusus? Hanya diberikan bahwa pengawas kemudian dibikin dengan SK, atau bicara dia ini saya Rusman, dia tahu saya akan dengan timnya saya berbicara dengan saya sebagai tim pengawas. Nah, kemudian siapa yang mengeluarkan SK itu? Nah ini dulu. Ya kita sepakat kalau misalnya kita dan sekarang selama ini kita menjalankan tipe 4, tapi seolah tipe 4 ya selama ini kita lakukan tipe 1. Memang tipe 4 yang saya tahu bahwa perencanaan dari kelompok, kemudian pengawasan dari kelompok, semua dari kelompok kita hanya terima hasil, ya terima hasil kita kontraknya dengan kelompok masyarakat. Tapi mungkin selama ini yang terjadi kelurahan bahwa ya perencanaan judul kita yang buat, kemudian pengawasan dikendalikan oleh kita, segala oleh kita, maka diambil tipe 1, dan tidak masalah. Nah, tergantung bagaimana niat kita, semangat tergotong royong, semangat kerjasama yang terjadi di masing-masing kelurahan ini juga saya pikir selama ini juga baik. Nah, kita datang ke sini konsultasikan isu apa. Nah, mungkin lebih bagusnya di situ. Apakah teman-teman tim ini, tim pelaksana, tim pengawas, tim perawat, perencanaan, tim persiapan, ada 4 tim maksudnya di sana itu siapa yang buat, ya toh? Kemudian apakah mereka harus mempunyai seperti legal formal ya, misalnya harus konsultan atau hanya harus punya keahlian khusus, atau bisa dipilih seorang orang yang memang pengalamannya bisa ke situ. Nah, ini yang coba kita diskusikan. Baik ya, Pak Camat, inilah yang disebut dengan proses pemberdayaan berjalan. Jadi kalau Pak Camat lihat perencanaan mesti sarjana teknik atau tim pelaksana ini harus begini, pada itu disebut proses pemberdayaan. Jadi pola seperti ini yang membuat ada Pak punya kepala seksi yang selalu lebih dulu pulang kantor atau datang selalu kemudian. Ketika dikasih beban begini, saya yakin bisa-bisa dia batal pulang. Beban ada juga. Ada yang tadinya tidak mengerti itu, tidak pernah bergaul itu, ya sudah harus diseret dan disedot dalam, harus terlibat. Jadi saya pikir ada pergumulan ini membuat kita di kelurahan ada yang bisa menjalankan dengan 3 orang, ada yang lebih hebat lagi di Pak Rafael dengan 2 orang, itu yang paling jago sudah. Nanti pemberdayaan untuk monopoli tim saya seperti itu. Jadi dengan pekerjaan ini menjadi instrumen pemberdayaan bertanggung dari kita. Nah, soal pembagian tugas tadi, ya dari pedoman kita ada tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Nah, di sebuah kelola itu untungnya apa? Kita akan dibantu kalau perlu oleh konsultan. Kalau di PPK, ya juga pilih orang masyarakat ini. Omong saja baru angkat tangan baru belajar, apalagi hitung fokus ada FK, FT. Yang di kita ini kebetulan sudah ada anggaran juga, kita ada konsultan di perencanaan. Kita tidak tahu buat ini, buat itu, tapi formatnya ada. Dari format-format itu sudah jelas. Kalau format SK, siapa yang tanda tangan di bawah itu sudah ada, Pak Camat, sudah ada tuh. Di format yang sudah diberikan tuh template itu, dari situ langsung ketahui di siapa yang SK, siapa yang tanda tangan. Ini para pihak yang kepentingan ini siapa saja sudah jelas di situ. Saya mungkin detailin Pak Niko ya, Pak Niko para pihak ini, tapi Pak Camat sudah diberitahu oleh Menurut juga dalam diskusi tanggal 17 kemarin. Jadi Pak Camat kita ada konsultan pengawas kan secara umum ya paham kita ini sarjana apa juga, kita lihat secara visual saja ini kalau tentang parameter kita masih bisa, volume kali pagi sudah agak ke dalam, Pak konsultan kita nanti dibantu konsultan karena di sebuah kelola itu apabila diperlukan kita dapat membayar konsultan. Sekali lagi ini psike kita dari belakang, tapi itu saya rasa sudah dipahami dulu kemarin. Dan konsultan juga ikut kita di persiapan, ikut di pelaksana, ikut di pengawasan. Jadi kita terus memperbaiki.
Ada konsultan. Konsultan perencanaan. Konsultan kita biasanya memakai konsultan perencanaan. Terus konsultan dia langsung dia mengawas pekerjaan. Dia 4% dan 3%. Tidak. Dia itu yang sambil lihat tuh dia sih kayak Pak. Iya. Kita mau jatuh di kesebang. Terlalu maju juga semua. Nah kita harapkan dia juga konsultan yang baik. Dia hitung analisa ada satuan. Tapi kalau dia begini Pak, dia kasih kita analisa Batako 8.000. Minta maaf, Batako 8.000 itu juga dibantu oleh konsultan. Salah satu Pak konsultan, kenapa kau tahu ini begini? Mas, saya kan bukan pelaksana. Oh tidak baik Pak, Pak jangan bantu orang seperti itu. Hal-hal itu kita juga biar kita tidak sarjana kita juga tidak mau. Jadi kita bisa banding. Supaya harga wajar. Pak Camat, formatnya saya cantik sudah rinci, sudah detail. Nah, mungkin kita harus dengar dari Mama Lura berdua mungkin tentang tipe 1 kesulitan di mana ketika mengaplikasikannya. Maksud saya, Iya. kami di lapangan ini saya langsung saya tidak marah. Setelah awalnya saya buat dokumen 34 seperti biasa. Begitu dalam perjalanan kami akan berubah ke tipe 1. Terus kami setelah pulang dari sini kami coba mengutak-atik itu dokumen semua. Saya mengatur tim itu saya pusing juga uang dari mana untuk pelaksana. Kalau pengawas masih aman. Pelaksana itu saya juga bingung karena adik-adik di kantor, kalau mengharap adik-adik di kantor ini kelihatannya sudah lebih banyak perempuan, terus apa namanya? Ya, ini langsung kami tidak bisa nyetir semua, jadi terus di sisi lain saya masih merasa didukung oleh masyarakat dalam hal ini Pokmas. Di lapangan mereka masih sangat-sangat membantu. Tetapi begitu kita beralih ke tipe 1 yang mana adik-adik itu tadi harus bersama saya, tetapi dengan mobil yang tertatih-tatih juga saya juga ini maksudnya dalam tugas hari-hari sudah saya tertatih-tatih, apalagi bertambah beban untuk pelaksanaan kegiatan fisik ini. Itu yang saya di lapangan saya kesulitan itu. Kesulitan paling besar saya di lapangan itu karena ada tim, karena ada hanya mau bilang tim hanya kami satu orang saja, tidak banyak, hanya ada persiapan 1, pelaksana 1, pengawas 1. Tim. Ya mau tim ilebangi, mau panggil orang lain uang tidak ada. Ya tim tidak, kalau hanya antar kita memang baik. ya. Ya, pergub itu mungkin ya dibutuhkan dalam konteks ini untuk mengatur kita mau bayar orang berapa. Itu memang tidak ada pengaturan kita sampai ke saat ini ya. Apakah selama ini tipe 4 kemarin orang-orang itu juga dikasih insentif, itu dasarnya apa? Kalau kemarin tipe 4 kita kebetulan langsung ke Pokmas. Jadi mereka mengatur, mereka punya ini dengan pihak ketiga, mereka yang mengatur. Kita mengawasi barangnya ada tidak siap. Ada mengatur ini bagaimana? Mengatur apa ini? Mengatur misalnya begini, menentukan supplier siapa. Nah, jadi kita duduk bersama, kita rembuk. Dia punya honor operasional? Tidak ada. Mereka tidak, hanya Itu disebut- awalnya ada di tahun-tahun awal itu ada persiapan, masih ada persiapan. Di situ. Tugas kita pemberdayaan. Kita ada PRU kelembagaan. Kelembagaan. Ya, Bahwa fungsi mereka harus ada di situ. Mereka bersama kita, baik LKFK, PP3, itu mereka bergerak di situ. Dan apa dikasih honor buat apa mereka beri pekerjaan. Nah, ini adalah fungsi pemberdayaan. Dikasih honor baru kita menjawab kita bersama. Jadi kami ada untuk tipe 1, kemudian kami sudah tipe 1. Kemudian dari tipe 1 itu, jadi kita ambil dari beberapa orang dari SPMK, DP3, LPMK, itu kita KPMK, kita ambil satu-satu menjadi tim di dalam itu tanpa biaya. Karena mereka sudah honor untuk itu. Jadi inilah fungsi pekerjaan kami, dikasih honor pekerjaan kami. Saya tahu tidak kerja apa, jadi inilah kami pemeran mereka bahwa kami
pada saat kegiatan ini kami perlukan kamu untuk membantu kami masuk dalam tim pengawasan, masuk dalam tim pelaksana di lapangan. Memang di lapangan mereka juga bergerak bersama kami. Kemudian kalau untuk LPMK juga masuk di dalam tim yang ini. Sehingga honor itu mereka honor yang bergerak, honor hanya yang dikembangkan kemarin, ke honor berdasarkan kemarin kita kelembagaan itu. Kemudian kalau itu konsultan perencana kalian, karena kita awam dari soal perencanaan dalam hal soal hitungan teknisnya tuh, kami menggunakan Walter selama ini karena kami tahu dia juga tenaga perencana. Jadi kami dari dalam tim persiapan maupun tim pengawasan dan pelaksanaan di lapangan, dia membantu kami untuk perencanaan dan pelaksanaan lapangan, pengawasan lapangan, sehingga kami kondisikan dia sebagai teknisnya karena kami sendiri awal soal teknis. Saya pikir itu mungkin bisa dengan teman-teman kita pakai itu, menggunakan mereka di dalam kelembagaan kita ya, FMK, KPMK, itu lembaga itu membantu kita dalam proses kegiatan pembangunan di kelurahan. Itu yang kita masuk di TP1 yang kemarin yang kita tidak dimasukkan di dalam tim itu, mereka bekerja bersama kita. Jadi itu yang Seperti ini yang praktek yang positif sekali ketika kita kekurangan SDM. Karena SWA kelola tadi sumber daya nomor 1. Ketika situasi seperti ini, diberikan alokasi ke pegawai segala macam-macam. Tidak ideal. Ya bagus juga ini menambah unsur-unsur lembaga yang sudah ada. Saya pikir meskipun tidak ada perpu, tapi ini sebuah praktek yang bagus. Iya, sampai itu kita menjawab modul kami. Jadi kita juga harus hati-hati ketika kita mengalokasikan honor ini sesuatu yang belum ada pengaturan itu. Ya. Nah, ini kan kita harus bicara juga pergub yang mana ya sudah lah kemarin mungkin ada kebijakan segala macam itu sudah bagus. Nah, saya sepakat dengan Anura ini. Kita tetap membackup dari unsur-unsur lembaga yang sudah ada. SK tadi Pak Niko itu SK tim oleh PPK. Itu Mamlur SK oleh siapa? Tim tadi. Tim kelura kemarin. Tim persiapan, tim dari Lura atau PPK? Selaku PPK. Hah? Selaku pejabat membuat Ini Lura sudah. Lura yang PPK itu disebut Lura atau disebut PPK? PPK. Hah? Pejabat membuat komitmen. Terserah. Sebut Lura saya tidak bisa. Temannya Ada jabatan-jabatan masing-masing dia posisinya. Sebagai pemerintah. Dia melekat itu posisinya. Jadi bisa pakai untuk kekurangan SDM. Kita akan pakai dari Mamlur. Tetap mereka ditarik di tim-tim. Ya, apalagi sudah setim satu orang tim apa. Nah, tentang mereka punya riba jasa operasional segala macam ini yang kita belum ada pengaturan. Kalau pegawai yang mau bilang ya memang kita pegawai. Kalau lembaga tadi, teman oke lu siapa? Kalau SK tentang kelembagaan, karena dengan kewilayahan kelembagaan. Tetapi pelaksanaan kegiatan sudah masuk dengan kontrak, dengan pekerjaan apa itu PPK. Dengan kelembagaan misalnya tadi tim perencanaan, tim pelaksanaan dan pengawasan sudah masuk ke PPK. lurah. Termasuk ke lurah. Sebagai lurah kan. Iya. Karena dia kita sebagai lurah. Iya. Ini kita sedang membahas draft pergub. Ya, pergub itu harus kuat supaya Saya pikir dia begitu. Jadi kita seragam sudah sekarang diskusi yang kemarin kita masuk ini, kalau kita masuk ke tipe 1 dengan penjelasan tadi, setelah kelola, kemudian tim-tim tadi itu. jika SDM kurang, Setariknya dari sebaiknya dari mana-mana. sebaiknya melibatkan mereka. Iya, ada melibatkan mereka Itu masuk di situ. Tidak saya tadi. Ayo ngomong tentang uang tadi. Iya, Apa tadi kan? tadinya tuh saya kesannya saya aku tadi karena yang diingatkan pada awal konsultasi tadi kita bahwa pegawai. Betul. Nah, pegawai ini jadi saya ragu-ragu. Ini kalau hanya mengandalkan pegawai saja ini tidak bisa berjalan. Hanya tetap satu orang ini.
Tapi kalau diperbolehkan bahwa ada LPMK, ada TP3, ada tim-tim lain atau lembaga yang ada di ini, kelurahan boleh mendukung kami siap Pak. Hanya satu lagi, kalau boleh saya lihat di dokumen itu tidak ada poin atau dokumen yang dari kami dengan kerjasama dengan yang menandatangani. Begitu. Ya, kalau yang ini Seharusnya bagaimana Pak Niko? harus bagaimana? Kontrak dengan Pokmas tetap PPK. Kalau kontrak, kalau yang 34 yang saya tahu, kontrak dengan Pokmas PPK, dan penunjukan Pokmas CA. Ya, penunjukan kelompok pelaksana kegiatan PA, tapi kontrak selanjutnya itu sudah dengan PPK. Tapi jadi kalau penunjukan dengan PA, nah, saya tidak tahu yang tim satu nih. Tapi tim satu kalau dia masuk sampai dengan swaklola, ini kan sama seperti KPB kan, sudah masuk itu berarti dengan lurah, karena dia sudah masuk ke kontrak masing-masing kita punya bagian PA. Bagaimana Pak Niko? Dia pertemuannya itu dengan tipe 4 surat kelola tipe 4 tanggal 3 September kemarin saat persamaan yang kita rapat di untuk SPD bahwa saya minta stafnya yang dalam hal ini Ibu Sektor melakukan koordinasi komunikasi tentang dokumen surat kelola tipe 4. Hari itu juga kami mendapat WA dari bapak-bapak dari surat kelola tipe 4 ke tipe 1. Jadi kami langsung bergerak. Jadi dalam lama waktu kami langsung bergerak dengan draft yang dikirim dari bagian badan pengadaan dan jasa itu kami langsung kerja bersama-sama, saya dan sekarang kami bekerja sama-sama. Malahan kami langsung kerjanya di sini terus terang kita cara kami juga dari kantor camat dari kelurahan Tenaga kami berangkat semuanya kami dokumen sebuah kelola tipe 1 itu kami bereskan di sini tempat yang ini kita rapat hari ini. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ina benar bahwa kami di tim persana itu kami libatkan dengan mereka dari Pokmas kemarin dalam hal ini LPMK karena mereka punya strukturnya jelas dan mereka punya insentif yang 7 juta itu sesuai perbu kelembagaan itu 7 juta. Jadi setelah kita rapat bahwa mereka itu bersedia karena mereka itu punya hak terima insentif itu bahwa kami mau bergabung. Walaupun tidak ada apa-apa tapi kami mau bersamaan dengan Bapak Mama dari perangkat kelurahan karena memang tipe 1 terus terang itu betul-betul kami di kelurahan Tenaga kami berlima. Jadi lurah sebagai PPK terus yang tim pelaksana 2 tim pelaksana ditambah dengan dari LPMK Pokmas itu kedua Bapak Teni Pagi terus tim pengawal juga dari ASN yang ada jadi dibagi dua-dua ditambah dengan dari LPMK itu. Nah, jadi untuk di dalam itu ada biaya-biaya untuk tim. Minta maaf kalau kami salah, kalau mau dilihat bahwa saya Tenaga bersama Tenaga Timur itu kami dengan Pak Jom kerjanya sama-sama menyambut pembayaran tim itu di dalam dokumen surat kelola itu tipe 1. Waktu itu kami melihat dengan RAP. Dalam RAP itu kalau Tenaga dua paket itu ada RAP. Di dalam RAP itu ada tim pengawas 3%, perencanaan 4, 3. Kalau memang kami salah minta maaf. Kami aturnya dari dengan pagu yang ada sesuai dengan termotong 3% untuk tim pengawas kami dibagi di dalam tim pengawas itu ada berapa jumlahnya kami bagi sama-sama dengan dana yang ada di dalam sesuai pagu itu. Sampai itu saja, terima kasih kami kembalikan ke Pak Pengawas. Terima kasih banyak. Baik. Ini Pak Niko ada tambahan ini. Ya. Ada inisiatif untuk membackup kebutuhan operasional ini. Dari langsung rincinya di dalam RAB. Jadi kesudahan kita kan kita belum ada panduan perbuknya itu bahwa Mang Lura tadi langsung memagar ini juga LPMK sudah ada ini PP3 sudah ada insentifnya sudah. Mang Lura di sana praktiknya seperti itu. Pak Niko kemarin diskusi dengan Mang Lura sudah. Saya diskusi itu untuk alokasi dan itu lebih teknis karena tidak mungkin kalau mereka tidak dibayar sekali karena anggaran untuk perencanaan pengawasan itu tidak ada, mereka belum mengatur. Jadi saya arahkan ke situ supaya untuk tim perencanaan tim teknisnya mereka itu kan membantu
secara keseluruhan proses suatu pengelolaan hingga mereka itu alokasikan berapa persen misalnya Tim teknis dalam hal ini konsultan tadi. konsultan tadi. Oh ya. Konsultan tadi. Jadi 4% dari laba. Artinya, oh 4%, kemudian 3% ada 3%. Artinya meskipun belum ada perbu, tetapi kita punya referensi yang sudah standar ya Pak untuk jadi mau salah tapi kita juga punya ada dasar itu bahwa praktik yang sekurang-kurangnya sudah ada itu seperti itu tidak terlalu disalahkan. Di dalam kebijakan mereka sendiri lagi Dari 4%, dari 4% yang ada itu mereka bagi lagi sedikit untuk ada yang satu orang dapat Karena tadi 2 penyusul itu. ada yang dapat 50, ada yang dapat 150, ada yang dapat 100. Dari yang ada persis kita mereka PPK ajukan dan mereka ajukan semacam Tidak semua. pelaksanaan pada PPK itu kan ada formatnya. Kalau setuju dengan rapat